Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku di pembelajaran tajwid bersama Sasa part 2. Materi yang pertama yaitu gunnah. Apa sih gunnah? Gunnah itu huruf nun dan mim yang bertasdid. Jadi selain huruf mim dan nun yang bertasdid itu namanya bukan gunnah, dan cara membacanya itu didengungkan 1 sampai 1,5 alif. 1 alif adalah 2 ketukan. Jadi jika 1,5 alif ada 3 ketukan. Caranya didengungkan. Jadi selain huruf nun dan mim, cara membacanya tidak didengungkan. Contohnya nun bertasdid inna, lalu contohnya mim amma. Saya akan menyontohkan huruf yang bukan huruf gunnah, yang selain huruf nun dan mim, yaitu caranya tidak didengungkan cara bacanya. Kayak misalkan iyyaka iya, cukup diayunkan aja, tidak bisa didengungkan. Yang kedua, kita akan belajar hukum nun sukun, yaitu hukum nun sukun dibagi menjadi 5. Yang pertama, idgham bil gunnah. Yang kedua, idgham bila gunnah. Yang ketiga, iqlab. Yang keempat, idhar. Dan yang kelima, ikhfa. Kita masuki kelompok yang pertama, yaitu idgham bil gunnah. Idgham artinya memasukkan, bil gunnah artinya mendengung. Jadi cara membacanya mendengung lalu memasukkan huruf selanjutnya. Huruf-huruf idgham bil gunnah yaitu ada 4. Ya, wawu, mim, nun. Contohnya nun sukun atau tanwin bertemu ya. Yang kedua yaitu idgham bila gunnah. Yang tadi idgham bil gunnah artinya memasukkan mendengung, dan yang ini karena ada bila gunnah. Tadi bil gunnah, la artinya tidak mendengung. Jadi idgham memasukkan bila gunnah tidak mendengung. Jadi memasukkan tapi tidak mendengung. Itu hurufnya ada 2, huruf lam dan huruf ro. Contohnya bertemu huruf lam, walakilla. Jadi membacanya langsung memasukkan huruf lam, bukan walakilla, tapi langsung huruf lam, yaitu walakilla. Lalu selanjutnya bertemu huruf ro, yaitu mirrabbihim. Jadi membacanya tidak min rabbihim, tapi langsung ke huruf ro, mirrabbihim. Lalu yang ketiga kita belajar iqlab. Iqlab artinya mengganti huruf, yaitu nun sukun atau tanwin bertemu ba. Jadi kita membacanya seperti huruf mim. Dengan contoh, mim ba'dihim, itu panjangnya tetap 1 sampai 1,5 alif. Lalu yang keempat kita belajar idhar. Idhar artinya jelas, dengan arti cara bacanya tidak dengung, yaitu dibaca jelas. Hurufnya ada 6. Hamzah atau alif, ha, kho, ain, ghain, ha. Contoh yang pertama, bertemu alif atau hamzah, maqamin aminin, yaitu dibaca jelas, maqamin min aminin. Lalu yang kedua bertemu ha. Contohnya kullan hadaina, langsung lanha, langsung dibaca jelas. Yang ketiga bertemu ha, min hamimin, min ha, jadi langsung jelas. Dan yang keempat bertemu kho, nidaan khofiyan, kho, dibaca jelas. Yang kelima bertemu ain, anramta, jadi dibaca jelas. Yang terakhir bertemu ghain, min ghislinin, dibaca jelas. Yang kelima kita akan belajar ifa. Ifa artinya apa sih? Ifa itu artinya menyamarkan, yaitu cara membacanya mendengung, tapi kita
agak masuk ke huruf selanjutnya, yaitu tapi samar-samar, yaitu hurufnya ada 15. Huruf 15 ini adalah huruf yang tidak ada di hukum-hukum yang lain, hukum nun sukun yang lain, yaitu yang tidak ada di idgham bil ghunnah, tidak ada di idgham bil ghunnah, yang tidak ada di iqlab, yang tidak ada di izhar. Jadi sisanya ada 15, yaitu hurufnya ta, tha, jim, dal, zal, za, sin, shin, song, bong, to, ro, fa, qaf, kaf. Aku akan memberi contoh ikhfa salah satu saja, karena huruf ikhfa ada 15, jadi mungkin bakal memakan waktu yang banyak sekali. Aku akan mencontohkan nun sukun atau tanwin bertemu kaf, yaitu samar-samar, ada huruf N-nya, ada huruf K-nya, jadi K-nya disamarkan. Tangkila. Itu contoh ikhfa, panjangnya 1 sampai 1,5 alif. Selanjutnya kita akan bahas hukum mim sukun. Hukum mim sukun dibagi menjadi 3. Yang pertama idgham mimi, yaitu mim sukun bertemu mim. Contohnya mim ma'in, panjangnya 1 sampai 1,5 alif. Yang kedua ikhfa syafawi, pengertiannya mim sukun bertemu ba. Contohnya sibkum bihillah, bacanya 1 sampai 1,5 alif. Yang ketiga namanya idhar syafawi, yaitu mim sukun bertemu huruf selain mim dan ba, dibaca jelas. Contohnya hum naimuna, jadi tidak dengung. Ini bertemu semua huruf selain mim dan ba. Yang aku contohkan cuma satu, yaitu mim sukun bertemu na. Selanjutnya kita akan bahas 3 idgham. Yang pertama idgham mutamattsilain, yang kedua idgham mutajanisain, dan yang ketiga idgham mutaqaribain. Yang pertama idgham mutamattsilain, yaitu 2 huruf makhraj sama yang bertemu. Misalkan dal bertemu dal yang bertasdid, jadi 2 huruf yang sama nih, itu namanya idgham mutamattsilain. Yang kedua kita akan bahas idgham mutajanisain. Yang ini makhrajnya sama tapi sifatnya beda. Contohnya ba sama ma, jadi mereka makhrajnya sama-sama di bibir tapi sifatnya berbeda. Berarti pengertiannya pertemuan 2 huruf yang makhrajnya sama tapi sifatnya beda, itu namanya idgham mutajanisain. Yang ketiga kita akan bahas idgham mutaqaribain. Ini makhraj beda, sifat beda tapi berdekatan. Contohnya lam dan ro, dan qaf dan kaf, pasangannya lam ro qaf kaf. Pertemuan antara 2 pasangan ini namanya idgham mutaqaribain. Selanjutnya kita akan bahas qalqalah. Huruf qalqalah ada 5, yaitu qaf, ta, ba, jim, dal. Qalqalah artinya memantul. Jadi selain huruf 5 tersebut, jika sukun berarti tidak memantul. Jika memantul berarti salah, masuk kesalahan khafi atau kecil. Contohnya salah satu bertemu ba, Ibrahim, jadi dipantulkan. Selanjutnya kita akan bahas hukum lam jalalah. Hukum lam jalalah dibagi menjadi 2. Yang pertama lam jalalah tafhim, yaitu lam jalalah tebal. Artinya lafaz Allah yang didahului fathah atau dhammah. Contohnya Allahu, wallahu, atau nasrullah, itu dibaca o. Yang kedua lam jalalah tarkik. Lam jalalah tarkik dibaca tipis yang didahului kasroh. Contohnya lillahi, jadi dibaca a. Selanjutnya kita akan bahas hukum lam ta'rif, dibagi menjadi 2. Yang pertama asyamsiyah, yang kedua al-qamariyah. Yang pertama asyamsiyah. Asyamsiyah lam ta'rifnya tidak dibaca atau dileburkan atau dihilangkan. Hurufnya ada 14. Tatha, zal, ro, zai, sin, shin, sob, do, tobo, lam, nun. Contohnya kita ambil yang dekat-dekat aja dari namanya. Asyamsiyah,
Jadi lamnya tidak ada, bukan al-syamsiyah tapi asyamsiyah. Yang kedua al-qamariyah, lamnya jelas. Sudah jelaskan pengertiannya al-qamariyah, jadi lamnya dibaca jelas. Hurufnya ba jim ha kha ain ghin fa qaf kaf mim wawu ha hamzah ya. Contohnya dari namanya al-qamariyah, lamnya dibaca jelas. Sudah tahu kan perbedaan al-qamariyah dan asyamsiyah? Selanjutnya kita akan membahas hukum ro. Hukum ro dibagi menjadi dua. Yang pertama ro tafhim, yaitu ro tebal. Yang kedua ro tarkik, yaitu ro tipis. Yang pertama kita akan bahas ro tafhim. Ro tafhim yaitu ro yang berharokat fathah dan dumah. Contohnya Ramadhana. Yang kedua ro yang didahului ro sukun yang didahului fathah. Contohnya wa arsala. Yang ketiga ro sukun yang didahului huruf mati selain ya, huruf matinya selain ya, dan sebelum huruf mati tersebut itu bertanda fathah. Misalkan wal amr. Yang keempat yaitu ro yang berharokat dumah. Contohnya nasrullah. Yang kelima contohnya ro sukun yang didahului huruf berharokat dumah. Qur'anan. Yang keenam yaitu ro sukun atau ro mati, bukan ro mati, ro yang diwakohkan yang ada di ujung kalimat, yaitu sebelumnya ada huruf mati selain huruf ya, dan sebelum huruf mati itu berharokat dumah. Contohnya hur. Yang ketujuh yaitu ro mati yang didahului hamzah wasol, yaitu hamzah wasol itu alif yang mati. Contohnya amir tabu irji'u. Yang kedelapan ro mati yang didahului huruf yang berharokat kasroh, tapi setelah huruf ro mati itu huruf isti'la. Contohnya mirsodan. Yang kedua kita akan membahas ro tarkik, yaitu ro tipis. Ro tipis yaitu ro yang berharokat kasroh. Contohnya rijalun. Yang kedua ro mati yang didahului huruf yang berharokat kasroh. Fir'auna. Yang ketiga huruf ro mati yang didahului ya sukun. Contohnya hamir. Yang selanjutnya kita akan membahas hukum mat. Sebelumnya kita harus mengetahui mat itu artinya apa. Mat itu artinya panjang bacaan. Jadi semua bacaan huruf hijaiyah yang dibaca panjang. Hukum mat dibagi menjadi dua. Yang pertama mat tabi'i atau mat asli. Yang kedua mat far'i. Mat far'i dibagi menjadi 14. Yang pertama mat jaiz munfasil. Yang kedua mat wajib mutasil. Yang ketiga mat gharid li sukun. Yang keempat mat iwad. Yang kelima mat lin. Yang keenam ada mat tamkin. Yang ketujuh ada mat silah qasiroh. Yang kedelapan ada mat silah tawilah. Yang kesembilan ada mat lazim mukhafaf harfi. Yang kesepuluh ada mat lazim musyabah harfi. Yang ke-11 ada mat lazim mukhafaf kilmi. Yang ke-12 ada mat lazim mutsaqal kilmi. Yang ke-13 ada mat badal. Yang terakhir atau yang ke-14 ada mat farq. Hukum mat yang pertama yaitu mat tabi'i atau mat asli, yaitu panjangnya 2 harokat atau 2 ketukan atau 1 alif. Yang ini jika pertemuan fathah bertemu alif mati dan kasroh bertemu ya mati dan dumah bertemu wawu mati. Jadi selain itu namanya bukan mat tabi'i. Jadi mat tabi'i yaitu panjangnya 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Selanjutnya mat far'i. Mat far'i dibagi menjadi 14. Yang pertama mat wajib mutasil. Mat wajib mutasil adalah mat tabi'i bertemu hamzah di satu kalimat. Apa sih maksudnya di satu kalimat? Di satu kalimat adalah huruf hamzah, jadi bukan huruf alif. Jadi mat tabi'i bertemu huruf hamzah, panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat, 5 ketukan.
Contohnya, faidza jaa. Yang kedua, mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil yaitu mad tabi'i bertemu hamzah di lain kalimat. Maksudnya hamzah di lain kalimat yaitu alif. Jadi mad tabi'i bertemu alif dibaca panjang 2,5 alif atau 5 ketukan 5 harokat. Contohnya, la a'budu. Yang ketiga, mad lazim mutsaqal kilmi. Pengertiannya yaitu mad tabi'i bertemu huruf yang bertasydid, panjangnya 3 alif atau 6 harokat 6 ketukan. Contohnya, al-haqqatu. Jadi qafnya bertasydid, haknya mad tabi'i, qafnya bertasydid. Jadi dipanjangkan sekalian 3 alif atau 6 ketukan. Yang keempat, mad lazim mukhaffaf kilmi, yaitu pengertiannya mad tabi'i bertemu huruf sukun, panjangnya 3 alif seperti al-ana. Jadi a-nya mad tabi'i, lamnya sukun, dipertemukan maka dipanjangkan 3 alif atau 6 harokat atau 6 ketukan. Yang kelima, mad lin. Mad lin yaitu fathah bertemu ya sukun atau wawu sukun. Bunyinya khairun sama khawurun. Jadi kalau fathah bertemu alif mati namanya mad tabi'i. Jadi fathah bertemu wawu sukun atau bertemu ya sukun namanya mad lin. Contohnya khairun. Yang keenam, mad arid li sukun. Mad arid li sukun yaitu huruf hidup yang didahului mad tabi'i yang berada di akhir kalimat, maka diwakafkan. Panjangnya 3 alif atau 6 harokat atau 6 ketukan. Contohnya, tastajilun. Na-nya huruf hidup, lu-nya mad tabi'i. Jadi luna. Jika diwakafkan, mereka dinamakan mad arid li sukun dan dipanjangkan bacaannya menjadi 3 alif atau 6 ketukan. Tastajilun. Yang ketujuh, mad silah qasirah. Pengertiannya yaitu semua huruf H yang dibaca panjang 1 alif. Entah itu fathah, kasrah, dhammah. Ha, hi, hu yang dibaca panjang 1 alif. Semua itu dinamakan mad silah qasirah. Yang kedelapan, mad silah tawilah, yaitu semua huruf H yang berharokat, entah itu fathah, kasrah, dhammah. Di depannya ada hamzah. Jadi dipanjangkan bacanya 2,5 alif atau 5 harokat atau 5 ketukan. Contohnya, lahu akhlada. Yang kesembilan, mad iwad. Mad iwad yaitu huruf yang berharokat fathah tanwin yang berada di akhir kalimat. Jadi cara bacanya seperti mad tabi'i, yaitu 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Contohnya, wakilan, tapi dibacanya wakila. Yang ke-10 namanya mad badal. Mad badal yaitu alif yang dibaca panjang, 1 alif. Tapi beda dengan mad tabi'i. Kalau mad tabi'i fathah bertemu alif mati, jadinya dibaca panjang. Kalau ini alif yang di fathah berdiri, yang di alif dikasrahkan ketemu ya, alif di dhammah ketemu wawu, itu namanya mad badal. Yang ke-13 yaitu mad tamkin. Mad tamkin yaitu ya sukun yang didahului ya bertasydid yang berharokat kasrah. Jadi misalkan kita uraikan ada berapa huruf ya? Ada 3. Ya bertasydid itu ada 2. Ditambah ya sukun ada 1. Jadi ada 3 ya, triple ya. Tapi yang 2 itu tadi disingkat menjadi tasydid. Jadi contohnya an-nabiyina. Yang ke-11 yaitu mad lazim musyabah harfi. Ini ada 8 huruf yang ada di awal kalimat yang dibacanya 3 alif. Mad lazim mukhaffaf harfi yaitu yang dibaca 1 alif. Yang namanya musyabah harfi hurufnya ada 8. Ada nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, mim. Lalu yang kedua yang dibaca 1 alif yaitu mad lazim mukhaffaf harfi. Itu ada 5 huruf. Ha, ya, ta, ha, ra. Yang terakhir atau yang ke-14 namanya mad farq. Mad farq yaitu 2 hamzah wasal yang bertemu lam alif. Contohnya, qul adzakaraini. Baca panjang 3 alif atau 6 ketukan atau 6 harokat. Sekian pembelajaran tajwid kita hari ini. Di part selanjutnya kita akan belajar tentang gharib, yaitu bacaan-bacaan yang aneh yang ada di dalam Al-Quran.
Simak terus videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.